Hai anak-anak Indonesia, ketemu lagi nih di channel Ibu Juliani. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan bahas tentang Bu Pena, tema 5 wirausaha, subtema 2 pembelajaran 1. Ini lanjutan video ibu yang sebelumnya ya nak ya. Oke, kita lanjut saja ke materi ya. Subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran 1, muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Menurutmu, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Ini barang impor menurut ibu, itu mesinnya. Mesinnya itu diimpor dari luar. Kainnya itu dari Indonesia sendiri. Pembelajaran 1, muatan IPA, KD 3.5 dan 4.5. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Apakah ini benda magnetis? Jelaskan. Ini penjepit kertas. Ini ada penjepitnya ini yang terbuat dari besi. Ini merupakan benda magnetis. Tapi yang plastik yang warna hitam ini bukan magnetis. Yang magnetis ini yang besi. Apakah ini benda magnetis? Jelaskan. Ini merupakan penghapus. Penghapus itu terbuat dari karet. Karet bukan benda magnetis. Ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Ayo, cobalah temukan benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Kalau di rumah, benda magnetis itu contohnya paku, kemudian pagar rumah, kemudian bisa juga seperti sepeda, jari-jari sepeda itu kan terbuat dari besi. Kemudian benda non magnetis apa? Karet, itu non magnetis. Kemudian plastik itu non magnetis. Kemudian kaca itu non magnetis. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, KD 3.6 dan 4.6. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Riwayat hidup, nama lengkap. Ini contoh dari riwayat hidup. Nama lengkap, Dedi Irwan, umur 12 tahun, tempat, tanggal lahir, Jakarta 17 Agustus 2006. Bangsa, warga negara Indonesia. Alamat, Jalan Sejahtera nomor 115, Cibubur, Jakarta. Menerangkan dengan sesungguhnya, pendidikan 1. TK Melati dari tahun 2011 sampai 2012. 2. SD Erlangga dari tahun 2013 sampai sekarang. Prestasi 1. Juara 1 Lomba Cerdas Cermat IPA tahun 2018. 2. Juara 2 Lomba Puisi tahun 2018. 3. Juara 1 Lomba Bulu Tangkis
tingkat kecamatan tahun 2018. Kegiatan 1. Anggota koperasi sekolah. 2. Anggota UKS. Ini ada nama tempat, Jakarta, 15 Juli 2018. Nama Dedi Irwan. Hal-hal yang harus ditulis dalam daftar riwayat hidup. 1. Identitas diri meliputi nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi. 2. Riwayat pendidikan merupakan daftar yang berisi informasi pendidikan yang pernah atau sedang ditempuh. 3. Pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini, seperti ekstrakurikuler, komunitas, dan seminar. Prestasi meliputi berbagai penghargaan yang pernah diraih dari dahulu hingga sekarang. 5. Keterampilan atau kemahiran berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan berolahraga, atau keterampilan dalam bidang teknologi. Ayo, buatlah daftar riwayat hidupmu sendiri. Kerjakan latihan soal yang ada di buku bupenamu. Di sini nak, kalian bisa lihat tadi di slide 10. Di situ ada hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat daftar riwayat hidup. Perhatikan nak, identitas diri, kemudian riwayat pendidikannya, kemudian pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Jadi contohnya kalau kamu ada pengalaman organisasi, itu boleh kamu tuliskan. Ya, tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, dikosongkan saja. Kemudian prestasi, kamu pernah mengikuti lomba apa? Nah, itu boleh dituliskan. Kalau memang tidak ada, boleh tidak usah dituliskan. Kemudian ada keterampilan atau kemahiran. Kamu terampilnya apa? Bakat kamu apa? Itu kamu tuliskan di situ, nak. Contohnya bakat kamu itu, contohnya menari. Tulislah di situ bakatnya menari. Untuk contoh pembuatannya, bagaimana? Itu bisa dilihat di slide 9. Di situ ada formnya tadi ya. Bisa dituliskan di situ, di buku tulis sesuai dengan form yang ada di tema di slide 9. Oke? Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Kan anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tema 5 wirausaha, subtema 2 pembelajaran 1. Untuk video ibu berikutnya, ibu akan membahas subtema 2 pembelajaran 2. Jadi ibu minta ikuti terus channel Ibu Juliani. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke? Jangan lupa ya, ditunggu subscribe-nya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di channel Ibu berikutnya. Bye-bye semuanya.